Tahun yang lalu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua berada di studio ini. Ini Masya Allah sih menurut saya benar-benar sesuatu yang Allah rencanakan itu pasti baik. Apapun itu, walaupun kita udah 4 tahun kita syuting, kita sempat saya pribadi terus, kita udah selesai syuting, kita pandemi. Setelah pandemi ada lagi, ada beberapa hal yang membuat film ini tidak tayang. Dan saya sangat percaya, insya Allah bulan ini adalah bulan yang terbaik, bulan Ramadan. Semoga di bulan yang terbaik ini dengan adanya film Buya Hamka, semoga kita semua, seluruh warga Indonesia, insya Allah kita semua sama-sama belajar dari film ini, belajar dari tokoh yang sangat besar, Buya Hamka rahimahullah. Semoga kita bisa belajar, karena saya ngerasa ya, yang namanya kita belajar itu nggak harus kita duduk di sekolah. Dimanapun kita bisa belajar. Kita bisa belajar dari kehidupan seseorang, kita bisa belajar dari apapun itu. Dan alangkah baiknya kalau kita bisa belajar dari film, dari tokoh yang benar-benar Masya Allah, yang insya Allah kita akan bisa dapat hikmahnya. Beberapa minggu yang lalu saya tuh ke Falcon, terus saya nonton film Buya Hamka dan Masya Allah ya, awalnya itu udah setelah maghrib kalau nggak salah. Terus saya bilang, kayaknya sih nggak akan lama deh. Rencananya mau lanjut nonton nanti pas premier. Tapi nggak bisa, bener-bener nggak bisa. Kayak duduk, alhamdulillah Allah kasih izin yang nontonnya sampai selesai gitu. Dan di situ saya makin ngerasa kita ini memang perlu ilmu, kita memang perlu belajar. Kalau kita ada ilmu, kita belajar, itu pasti insya Allah hidup kita pasti bakal lebih indah, bakal lebih tenang. Yang saya melihat dari karakter-karakter di film Buya Hamka ini. Jadi saya sangat berharap sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kepada teman-teman semua, untuk mohon sekali bantu doa dan bantu supportnya untuk film Buya Hamka. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Claudia Setiabella. Selanjutnya kita ke Vino G. Bastian. Vino, silahkan memerankan sosok besar yaitu Buya Hamka yang ingin disampaikan kepada teman-teman dan tamu undangan yang hadir. Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin karena film ini akhirnya bisa tayang juga. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Falcon Pictures, Pak Navin, Bu Erika, kepada Star Vision Plus, Pak Parwes, kepada seluruh keluarga yang mensupport film ini, keluarga Buya Hamka dari mulai anak-anak sampai cucu-cucunya, pada MUI, pada saudara saya Fajar Bustomi dan seluruh jajaran cast dan kru. Saya ucapkan banyak terima kasih. Film ini sebenarnya adalah sebuah surat cinta seorang Buya Hamka terhadap agama, terhadap Islam, terhadap bangsanya, terhadap keluarganya, terutama terhadap media, pers, jurnalis, di mana dia berjuang lewat situ, terhadap budaya, sastra, dan seni yang dia geluti, terhadap orang-orang Minang yang tersebar di seluruh Indonesia, dan juga terutama untuk kalian semua yang ada berada di sini. Dan semoga film ini bisa menginspirasi buat kita semua, bukan cuma sebagai tontonan yang menghibur, tapi bisa menjadi tuntunan dan bisa disaksikan sampai kapanpun juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas. Jadi memang kita ada workshop selama 2 bulan. Iya. Selama 2 bulan itu selain memperdalam karakternya juga kita melatih bahasa Minangnya. Nah, bahasa Minang yang dipakai memang bukan bahasa Minang yang kekinian gitu. Ada beberapa coach yang kita datangkan untuk melatih bahasa Minang itu, ungkapan-ungkapan pada tahun itu sebetulnya apa, yang mana yang dipakai gitu. Walaupun tidak spesifik terhadap satu daerah di Minangkabau, karena beberapa daerah punya keunikan tersendiri terhadap bahasanya, tapi kita mengambil secara umum bahasa Minang pada tahun itu. Dan ketika kita syuting di sana pun, beruntung kita syutingnya banyak sekali di Minangkabau gitu. Jadi tetua-tetua di sana gitu, guru-guru di sana juga kalau ada sedikit yang dikoreksi gitu, kalau ada sesuatu yang salah, mereka langsung mengkoreksi. Dan yang paling penting sebenarnya buat saya dan teman-teman di sini, walaupun ini menggunakan
menggunakan logat Minang, bahasa Minang, tapi pengennya memang film ini bisa diterima bukan hanya untuk orang Minang. Tapi Bu Hamka ini seperti tadi kita lihat di trailernya, dia dari dari Sumatera sampai Sulawesi, dia menyebarkan dakwah di seluruh negeri Indonesia, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi dan bisa ditonton oleh semua orang di Indonesia. Amin. Gitu, Mas. Siap, terima kasih Mas Vino. Kalau Bella gimana jawabannya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya prosesnya sama Vino, kita sama-sama workshop di Falcon, dan alhamdulillah atas izin Allah banyak sekali pihak-pihak yang membantu kita. Dan kalau saya pribadi dibilang sulit pasti ya, karena saya di rumah sih selalu dengar papa ngomong Padang gitu, tapi kan Padangnya beda tahun dan kesulitan itu pasti ada. Tapi alhamdulillah selama kita proses syuting semua itu benar-benar pertolongan Allah sih, jelas banget, Masya Allah. Siap, terima kasih Mas Vino dan juga Bella jawabannya. Selanjutnya kita coba bantu jawab. Jadi kenapa kita sebut ini ada volume 1, 2, dan 3, dan setiap volume itu mempunyai keutuhan cerita. Tetapi tentu kita mengenal karakternya ada di 3 volume yang berbeda itu. Tetapi tidak ada kekhawatiran untuk menonton volume yang manapun menjadi tidak lengkap. Tetapi tentunya kalau menonton seluruh volume ya lebih lengkap. Gitu. Nah, kemudian kapan volume 1 kita sudah tahu itu akan hadir Lebaran, menjadi film hiburan keluarga di Lebaran tahun ini. Kemudian yang volume 2 kapan? Nah, itu juga kita insya Allah akan mencarikan hari raya yang bisa menjadi perayaan bagi keluarga Indonesia untuk menonton film yang mempunyai pesan istimewa ini. Mungkin kita akan ada di Idul Adha, dan kemudian dan selanjutnya. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Kalau gregetnya bagus, ramein, ya kita matut kok, kita dengar kok maunya penonton, maunya yuk kapan. Tapi yang paling penting adalah ini adalah karya yang kami semua berharap di sini bisa menjadi sesuatu yang menginspirasi, dan ya saya jujur saja merasa bahwa ini adalah film abadi. Saya ingin sekali seluruh anak-anak saya bisa menonton film ini. Yang sekarang ada di luar negeri pun mungkin pada waktu mereka datang saya akan paksa. Saya rasa nggak akan dipaksa juga, begitu dia udah nonton orang langsung akan jatuh cinta dan akan penasaran untuk menonton lanjutannya. Jadi mari kita tunggu Lebaran tahun ini dulu, ramaikan dulu. siap. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Polres. Jadi pasti teman-teman media kita ramaikan. Paling sulit adalah karena film ini range periodiknya itu sangat besar sekali gitu. Dari dia masih kecil sampai dia dari 1908 sampai 1981 ya, ketika Buya Hamka diangkat menjadi ketua MUI. Nah, range periodik itu yang harus kita jaga, sama-sama gitu. Karena mulai dari perkembangan karakter Hamka, ilmu apa yang di setiap periodik itu yang sudah dia terima, seberapa jauh dia sudah belajar ke guru-guru mereka seperti Agus Salim, Cokro Aminoto gitu, dan guru-guru yang lain. Perkembangan itu yang harus kita bikin secara grafik itu perubahan dari karakter Hamka yang masih muda, yang masih berapi-api, yang masih benar-benar haus akan ilmu, sampai dia mulai menunduk seperti padi gitu yang sudah banyak ilmunya. Dan ketika syuting harus keluar negeri, harus di berbagai kota di Indonesia, itu juga memang jadi satu tantangan tersendiri. Karena sebenarnya kalau kita lihat di gambarnya ketika di padang pasir itu panas ya, tapi ternyata itu sangat dingin sekali gitu pada saat itu. Anginnya di gurun Sahara itu luar biasa banget. Waktu itu kita tidak syuting di Mekah ya, karena memang secara production, nanti mungkin Pak Jaya bisa menambahkan, Mekah saat ini sudah sangat maju sekali gitu, sudah sangat perkembangannya sudah sangat pesat, bahkan sudah menjadi sebuah kota yang modern. Jadi kita mengambil beberapa stok di Mesir waktu itu, dan memang
ya perubahan suhu dan perubahan karakter yang loncat-loncat ketika habis main karakter yang sudah tua terus main lagi yang muda itu butuh penyesuaian gitu. Cuman karena memang saya sendiri mempunyai satu metode gitu membuat sebuah grafik tentang karakter Hamka. Fajar juga punya punya pakemnya tersendiri untuk pemain-pemainnya, dan insya Allah mudah-mudahan ketika kita nonton filmnya semua itu bisa mengalir dengan mulus gitu Mas Wayan. Amin. Terima kasih. Terima kasih Mas Wayan. Siap. Terima kasih Mas Wino. Selanjutnya Bella silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk memerankan karakter Siti Raham ini sangat luar biasa ya, Masya Allah gitu, karena dari hasil awal pertama kali saya coba untuk cari tahu sendiri, saya browsing dan alhamdulillah saya baca bukunya juga gitu, dan tapi yang sangat banget membantu atas izin Allah, saya pada saat kita lagi berkumpul tuh dengan anak-anak dari Buya Hamka dengan cucu-cucunya, dari situ saya bisa menangkap sendiri gitu. Oh, Umi itu karakter seperti apa, Umi itu penyayang, Umi itu ini. Jadi karakter-karakter yang disampaikan dengan yang saya rasa itu pasti benar ya, insya Allah gitu, karakter yang sudah disampaikan oleh anak-anak dan oleh cucu-cucu dari Buya Hamka rahimahullah. Jadi saya ngerasa kayak, oh ini saya ambil gitu, dan alhamdulillah atas pertolongan Allah dan lewat Mas Fajar, dan alhamdulillah sih Mas, jadi kayak lebih terbantu gitu, sangat banget terbantu, dan ditambah lagi dengan skripnya dialog-dialognya itu udah bagus ya gitu, jadi ya alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik insya Allah. Dan value yang bisa disampaikan untuk sendiri dan juga wanita di era yang saat ini. Kita sebagai perempuan kita harus punya ilmu untuk ngejalanin hidup. Untuk di sini tuh karakter Siti Raham memainkan karakter dalam kehidupannya itu sebagai gimana caranya beliau itu sebagai seorang hamba, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Dalam satu kotak beliau tuh bisa memerankan karakter itu tuh Masya Allah gitu. Dari seorang hambanya seperti apa, dari seorang istrinya seperti gimana, dan dari seorang ibunya tuh Masya Allah gitu. Jadi kalau menurut saya kita sebagai wanita kita memang kita duduk, kita harus nonton gitu. Dengan kita melihat, kita pasti insya Allah akan dapat pelajarannya sendiri gitu. Dan kalau yang paling saya dapat tuh itu sih, kita memang harus punya ilmu untuk kita bisa menjadi wanita yang seperti Siti Raham ya. Terima kasih. Terima kasih.